Lalu kita masuk ke fundament yang pertama. Karena olahraga kita ini olahraga yang perseptif, selalu membutuhkan pandangan menangkap informasi dalam waktu yang cepat untuk bisa mengambil keputusan yang cepat dan solusi yang tepat pada setiap momen, setiap situasi pertandingan sebagai sifat dari lingkungan olahraga futsal yang penuh ketidakpastian, maka mutlak penggunaan pandangan sebagai kunci untuk meningkatkan keputusan dan eksekusi yang baik dan nyambung dengan situasi permainan. Oke, di sini teman-teman bisa baca. Di sesi sebelumnya kita telah membahas dan mengenal sifat serta karakteristik olahraga futsal. Sebagai olahraga kolektif, kolaborasi, berteman, ada teman, dan oposisi dengan situasi permainan yang berubah dan dinamis. Dengan ketidakpastian yang tinggi, sehingga futsal menjadi olahraga yang sangat perseptif. Jangan salah nih, jangan eksekusinya dulu yang dibangun, persepsinya dulu. Sebagai dasar taktik. Sebagai dasar taktik. Nah mungkin nggak ada, kalau saya lebih cenderung ke sini, Pandu. Saya lebih cenderung sini. Yang kurang dari mereka ini dulu. Minimal eksekusinya dengan teknik pas-pasan, tapi jadi tepat keputusannya. Ya, jadi yang tadi eh, positional attack desain yang saya buat itu sudah benar dilakukannya, eksekusinya tepat. Yang kurang tuh di tekniknya. Karena balik lagi kemampuan motor dan koordinasinya. Artinya mereka bisa bermain dalam positional attack. Itu yang saya bangun. Jadi kalau saya benerin tekniknya, nanti nggak kebangun persepsinya. Sementara sifat olahraganya seperti ini. Gitu ya Mas Agus ya, kebayang ya. Pengambilan keputusan memainkan peran penting dalam tindakan atau aksi permainan, di mana memilih keputusan terbaik menjadi faktor penting untuk keberhasilan tindakan apapun atau aksi apapun. Ujung-ujungnya ke sana. Jadi kalau teman-teman mau ketemu yang seperti itu, semuanya bagaimana meningkatkan kualitas keputusan. Most favorable yang selalu cari. Mencari yang paling menguntungkan. Mencari paling menguntungkan itu ada di fase completion dalam fase build up. Ya kan? Fase 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 completion ini harus ada akurasi. Harus ada kecepatan, harus ada presisi. Kapan, bagaimana, di mana, tempel semua itu. Sehingga personal attack kita bisa berjalan sampai terjadi completion gara-gara kita benerin persepsinya. Bagaimana ngedrillnya? Kan begitu jadinya. Bagaimana ngedrillnya? Ya, kita sudah tahu bahwa sebelum pengambilan keputusan terdapat kinerja perseptif. Nih ya, sebelum keputusan, persepsi dulu. Makanya di usia kecil dibiasakan lehernya bermain. Termasuk scanning. Scanning itu dari usia 8 loh. Usia 7, 8, 7, 8, bukan usia dewasa. Nanti kebiasaan leher dia bergerak itu kan dari kecil. Mobilitas itu sama tuh. Sampai mana bentangan leher kita nanti. Kalau lehernya nggak biasa digerakin kan susah. Gitu. Ya, pencarian informasi tentang apa yang terjadi di sekitar kita dalam permainan. Baik itu teman, baik itu lawan, baik itu bola, baik itu area, baik itu tujuan permainan atau prinsip umumnya, di fase apa kita. Jadi semua ketangkep dulu, wajib dalam waktu yang cepat. Udah suruh ngeliat, mikir dalam waktu yang cepat. Nah, proses ini yang nanti bisa jadi bahan koreksi kita. Apakah yang salah persepsinya, apa yang salah keputusannya, apa yang salah eksekusinya. Jadi tiga hal ini yang dikoreksi bisa berbeda. Begitu juga sebaliknya dari usia bawah. Kita mau ngebangun gimana? Bisa nggak tiga-tiganya dibangun berbarengan? Ya bisa. Jangan terpisah. Empat muatan yang ada di pedagogi kemarin harus ada. Ini yang jadi poin nanti kognitif. Meningkatnya kemampuan kognitif dari sini, dari usia kanak-kanak, dari scanningnya, dari pemahaman. Ditambah lagi secara psikologis, anak-anak umur segitu masih suka mengcopy, masih seneng-senengnya, belum bisa menolak, moodnya belum swings, gitu. Belum, gue lagi asik main burung dara nih.
gue lagi asik main layangan nih, gue lagi asik main PlayStation, umur grassroots belum begitu, ya. Sehingga kita dapat mengajukan masalah sedekat mungkin. Kita memberikan drillnya, ya. Mengajukan masalah itu seperti menciptakan drill sedekat mungkin dengan kenyataan permainan, dengan real gamenya, gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh, mau itu ibu-ibu umur 30 ya sesuai kemampuan dia, ya udah ini aja nih yang deket. Memiliki informasi yang benar memperluas pilihan kita dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Dan tentu saja sejauh kita mampu mengantisipasi awal tindakan. Tindakan awalnya. Makanya saya bilang kemarin, dilihatnya 4 detik terakhir. 4 detik terakhir sebelumnya bagaimana nih? Oh ini, rupanya kamu kurang lihat. Rupanya kamu tidak menyesuaikan badan kamu. Rupanya kamu tidak menyinkronkan dengan kemampuan ekstremitas tubuh kamu. Itu yang bisa kita koreksi. Sehingga nanti ketika kita koreksi, harapannya adalah kualitas keputusannya menjadi lebih baik. Gitu. Kita akan mampu mengantisipasi lawan secara taktis. Gara-gara ini, gitu. Melampaui hal tersebut dalam banyak kasus. Pekerjaan ini sebelum pengambilan keputusan didasarkan atas persepsi dan analisis permainan. Persepsinya dulu, baru bisa keluar yang namanya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan baru ada eksekusi. Makanya sangat erat dengan yang namanya mekanisme PDE. Ini nanti yang membedakan antara pemain baru dengan pemain pengalaman. Sumber yang masuk di kepala dia untuk menjadi persepsinya sudah banyak. Tingkat kematangan ada di situ nanti. Itu. Bagaimana menciptakan kematangan-kematangan itu dalam drill latihan kita tanpa harus banyak ikut pertandingan atau nunggu dia umur 25 dulu baru matang. Enggak, kita yang olah sehingga matang. Termasuk bagaimana dalam kompetisi-kompetisi usia pembinaan diciptakan level-level itu. Jadi jangan usia kanak-kanak, sorry, usia-usia youth gitu, ya turnamennya asal turnamen aja. Ya mereka nggak akan kebantu soal ini. Mereka harus terus naik level hingga naik sampai high level, gitu, sampai top level. Jadi pengalamannya yang harusnya baru bisa dapat umur 25, umur 18 mereka sudah matang. Tuh, ya. Itu. Terus memperoleh informasi untuk mengetahui apa yang terjadi dalam permainan akan didasarkan pada berbagai aspek seperti membaca permainan, punya pengetahuan yang tentunya diberikan sama pelatih, pengalaman sebelumnya dari pertandingan sebelumnya, sama seperti saya ngikut di Ramadan Cup ini bukan mau jadi juara tapi menghadapi lawan-lawan yang berat, lawan-lawan tim Tarkam, lawan-lawan tim pro, sehingga mereka sadar juga, aduh saya kalau ngelawan begini PR saya banyak nih, nanti kita bawa dalam drill latihan kita supaya mereka punya cermin bahwa saya masih jauh loh kemampuan saya. Nah, tugas kita sebagai pelatih memberikan pendekatan sedekat mungkin dengan masalah yang kita hadapi di Ramadan Cup kemarin, gitu. Jadi punya tolak ukur, ya. Lalu terkait dengan pengetahuan lawan, hasil pertandingan, sisa waktu dan lain-lain, gitu. Jadi berpengaruh. Singkatnya semua informasi penting, tetapi kita harus memberikan prioritas pada pencarian informasi, menyediakan pemain dengan pola persepsi yang tepat, sehingga mereka selalu memiliki informasi penting untuk berfungsi dalam lingkungan yang berubah ini pada tingkat ruang dan waktu yang ada dalam olahraga kita. Ruang, waktu, seperti sifat olahraga kita kan di awal kita bilang terbatasnya ruang dan waktu. Pola persepsi ini ditentukan oleh elemen dan aspek utama permainan yang tadi saya bilang, bola, rekan satu tim, lawan ruangnya dan sebagainya, gitu. Kinerja, perilaku motorik, gitu. Yang selanjutnya, untuk pertanyaan sederhana, apakah para pemain melihat apa yang mereka lihat? Kita semua dapat memberikan jawaban afirmatif yang logis. Ya, para pemain melihat apa yang mereka lihat. Tetapi guna memperluas jawaban yang sedikit lebih banyak, kita dapat menyimpulkan bahwa pemain melihat lebih banyak daripada yang terlihat karena pengaruh peripheral vision 18 sampai 110 derajat. Jadi kalau kita ambil mata seperti ini misalkan Agus Kopling, oke, ini punya mata,
Nah, ini central vision seperti ini. 18. Ini 110. Ya kan? Nah, kalau posisi matanya ada di sini, dia bermain dengan lehernya, atau kemarin yang dibilang ambil neck move, kira-kira dia menangkap informasi yang di sini nggak? Sekarang. Ini kan nggak ketangkep nih. Ini sekarang ketangkep nggak, Mas Agus? Ketangkep tuh. Karena lehernya berbelok. Ya nggak? Ada pergerakan di leher. Kebayang ya? Itu makanya disebut pemain bisa melihat lebih banyak dari yang terlihat berkat periferal ini. Ini periferal. Ini periferal. Ditambah lagi scanning lehernya, neck movementnya ada. Ini periferal. Gitu. Nah, periferal ini indikatornya biasanya warna dan apa? Apa Mas Agus? Warna dan Gerak. gerak. Pinter Mas Agus. Jadi berarti kalau bidang pandang seorang pemain terdiri dari penglihatan pusat, central vision. Ya, tempat dia memandang nih, central vision tengah. Nah, periferal itu ke atas juga ada. Jadi bukan cuma ke samping, ke atas juga ada. Makanya sama seperti lihat defender, ya seperti itu. Atau ketika kita VR, ya kita juga bisa pakai periferal. Ya. Dan periferal, segala sesuatu di sekitar penglihatan pusat, central vision, dalam bidang penglihatan meskipun ia tidak memfokuskan pandangannya ke sana, mari kita tunjukkan penglihatan periferal. Tidak hanya lateral, tidak hanya nyamping, tapi ke atas juga. Oke, masih logikanya pola persepsi yang tepat akan membantu pemain untuk mendekati pencarian informasi melalui central vision mereka dan periferal untuk memberikan atau melengkapi. Jadi semakin pemain dirangsang, latihan kita merangsang periferal misalkan dengan warna, dengan angka, itu akan semakin membantu keputusan mereka nantinya. Apalagi tambah pergerakan lehernya. Ini akan lebih luas. Tapi nggak mungkin kita leher sampai belakang kan. Nah, kita sudah mengetahui apa itu dominio kampo visual. Sekarang kita uraikan pengertian fondasi dari yang sekarang. Ya. Field of view. Mengetahui apa yang dilihat dari para pemain, pertanyaan berikutnya kita harus tanyakan pada diri kita sendiri dalam hal ini. Apakah mereka merasakan apa yang mereka lihat? Itu. Jawaban ini jauh lebih kompleks. Dalam bidang visual yang lengkap atau banyak hal yang terlihat, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi, yang menutup, menyaring, mencegah asimilasi informasi. Sekarang faktor penentu ikut bermain seperti perhatian, deteksi rangsangan visualnya seperti yang kemarin dibahas sama Farid. Kalau kita mau ngerangsang periferalnya seperti apa, mau ngerangsang central visionnya seperti apa, ya. Singkatnya, kemampuan perseptif untuk mengumpulkan informasi dari segala sesuatu, memasuki bidang visual kita, untuk masuk ke apa yang kita tangkap, dan dapat memilihnya, membedakan berdasarkan minat yang dimilikinya untuk aksi permainan itu ada dan pada saat itu. Jadi tidak semua sama. Setiap momennya berubah, Mas Agus. Udah dia harus cepat ngelihat seperti itu, penggunaan periferalnya juga harus benar, ya kan? Eksekusinya harus bagus, geraknya harus bagus, tekniknya harus bagus, ditambah lagi strength endurance-nya harus bagus. Nyambung Mas Agus sampai sini? Iya, Gus. Bagaimana kita menafsirkan informasi itu, bagaimana kita bisa menganalisis permainan. Nah, ini kan diajarin ke pemain nanti semua. Bagaimana cara kita menguasai pandangan visual tadi, pandangan permainannya. Oleh karena itu, dominio kampo visual didasarkan pada perolehan informasi dengan memiliki bidang visual yang benar, pola persepsi yang benar, bagaimana kita tahu berapa derajat, kalau dia butuh segini, sama seperti seperti kick in. Contoh kick in. Kick in dengan corner kan beda. Ya, ini kick in. Kick in kita punya sudut tanpa memainkan itu. Ini berapa derajat?
Mas Agus? 180 Gus. 180. Corner 90. 90. Lihat ya penggunaannya. Kalau kita ambil 18 di sini. 18 di sini. Misalkan. 110 masih nyampe nggak ini? Ke sini. Masih. Masih. Ke sini. Masih. Ke samping sini. Masih. Masih. Yakin. 18 tambah 110 tambah. Oh ya masih dapat ini. Kalau ini. Berapa? Ini 18. Dapat nggak Mas Agus? Tidak sepenuhnya Gus. Tidak sepenuhnya. Artinya perlu. Gimana Gus? Menengokkan, Artinya perlu. menengok, Menengok. menengok. Nengok. Iya. Gitu. Corner nggak perlu kan berarti kan? Nggak perlu. Perlu. Kalau mau ngeliat ada cewek di pinggir lapangan. Kebayang ya. Itu hal kecil untuk menangkap informasi. Kebayang ya. Mulai puyeng nggak nih? Kalau mulai puyeng kita udahan aja deh. Di jam 2 lagi. 18. Oke. Ini 110. Ya. Pandangan peripheral 10. Gitu. Oke. Terus dalam beberapa momen permainan, kebutuhan untuk mencari informasi dan perilaku motorik tidak selaras. Ini yang susah nih, Mas Agus. Sambil ngeliat tapi gerak harus sama. Ya nggak? Kalau dari kecil nggak kebangun, susah nggak? Susah nggak? Ritme keganggu nggak ketika kita mau nengok? Iya Gus. Nah, ini yang berat. Dalam beberapa momen, terutama dalam level-level tinggi. Ini yang susah. Membuat pemain memprioritaskan salah satu dari keduanya. Apakah dia memikirkan nengok, apa dia memikirkan gerak motoriknya, ya. Memiliki orientasi tubuh, sekarang orientasi tubuh yang tepat memudahkan kita untuk siap menghadapi aksi permainan dan dengan informasi yang sesuai, dan dalam pengertian ini kita harus menyoroti pentingnya menggunakan seluruh struktur tubuh untuk mengorbankan sesedikit mungkin kemampuan kita. Jadi dibantu lagi dengan kecenderungan tubuh daripada nanti susah yang tadi di atas nih poinnya. Makanya badannya harus terbiasa bergerak. Ya. Nah, itu kan masalah pemain kita kebanyakan. Orientasi tubuh dalam mencari informasi, kita harus mengajari para pemain untuk tidak memutar seluruh tubuh mereka untuk apa ini? Untuk melihat ke arah lain, untuk memberitahu mereka bahwa mereka memiliki seluruh struktur tubuh yang berputar di sendi-sendi tubuh manusia, pergelangan kaki, segala macam. Jangan jangan dikasih tahu, jangan kelihatan banget. Penggunaan seluruh struktur tubuh memudahkan untuk mengorientasi badan, memudahkan untuk mengorientasikan bidang visual untuk sementara tanpa merusak posisi tubuh. Jadi gini, bukan berarti kalau ini anak berdiri di sini, terus mata, ini kan badan sama mata kan, kalau di sini gambarnya kan sama, begini kan. Jadi bisa juga, misalkan begini, ini ya, tapi pandangannya ke sini. Ini bisa beda. Mungkin dengan pandangan sini dia ngeliat bola, tapi badannya dia menyiapkan untuk ke depan. Kebayang nggak, Mas Agus? Matanya dia Iya Gus. ngelihat ke sini, tapi pandangnya depan. Paling tidak ketika dia terima bola nanti, sudah siap untuk aksi selanjutnya. Itu. Oke, itu teorinya. Nanti dibaca aja sendiri. Saya mau nyari contoh videonya soalnya. Oke, akhirnya
kita akan mempelajari orientasi tubuh sebagai sebagai tadi faktor penunjang pengambilan keputusan. Ya, kita sudah bahas tadi di sini. Yang pertama ini ya tadi. Lalu kita udah bahas periferal, betul? Kita udah bahas masuk ke orientasi tubuh. Tujuannya untuk ke sini arahnya. Jadi kalau teman-teman mau ningkatin persepsi dan keputusan, ya ini yang harus dibenerin. Bagaimana ngedrillnya nanti? Oke, kita geser lagi, balik lagi. Oke, sini. Akhirnya kita akan mempelajari organisasi tubuh, penggunaannya yang konstan untuk dua taktik yang hebat. Cari elemen yang mengintervensi atau mempengaruhi dasar persepsi bersamaan dengan domain bidang visual, penguasaan bidang visual, kesinambungan tindakan teknik taktik, sedemikian rupa sehingga memperoleh tindakan yang kita lakukan pada saat itu dan mempersiapkan kita untuk tindakan berikutnya. Niat taktik yang ditentukan oleh orientasi tubuh kita ini mengandaikan faktor ancaman. Jadi kita yang mengancam. Nanti terkait dengan ancaman itu ke sini. Di sini posisinya. Nih, ini ya, paham ya? Orientasi tubuh kita ini akan ke sini arahnya. Nanti juga akan menghasilkan penggunaan gerak tipu kalau dibutuhkan. Oke, saya percepat lagi jam 12. Terus ini ya, ancaman. Jadi badannya mengancam, pandangannya bisa kemana-mana. Terhadap tindak depresi lawan. Ini nanti akan lebih mudah ketika kita bicara pressure, bicara kesiapan terima bola, apalagi di usia grassroots tadi yang wajib build up ini akan berpengaruh. Jadi nyambung Romi di sini nih. Nanti ya, di usia grassroots kenapa wajib build up saya setuju ini. Oke. Terus dalam kaitannya dengan mobilitas, mobilitas ini nanti udah masuk ke lebih jauh. Kita harus mempertimbangkan apakah bola mengkondisikan orientasi tubuh pemain atau jika orientasi tubuh kita mengkondisikan keterampilan motorik. Ya, jawaban atas keraguan tersebut terletak pada lateralitas. Nah, sekarang kita masuk lateralidad. Ini. Oke, bentar, geser. Oke, udah 4 ya, berarti ya. Betul Mas Agus? Iya, good. Jadi teman-teman kalau mau ngebenerin masalah persepsi dan pengambilan keputusan ya 4 hal ini. Tapi lebih bagus lagi di sini. Nih, usia ini. Itu urutannya kurang lebih. Ya, kebayang? Dikit-dikit kebayang ya. Nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit dulu aja. Terus dalam kaitannya dengan mobilitas, kita harus mempertimbangkan apakah bola yang mengkondisikan kecenderungan badan kita, badan pemain, atau badan kita yang mengkondisikan kemampuan motorik dengan bola. Bola begini, badan kita akhirnya menyesuaikan. Jawaban atas keraguan tersebut terletak pada kemampuan lateralidad. Makanya pematangan lateralidad itu penting, terutama 8 sampai 10. Kalau itu matang, itu yang mengantarkan pemain kita punya kemampuan bermain di kedua kakinya sama kuat, sama baik lah. Ya, 8 10 tuh. Kalau udah lewat ya udah, nanti kelihatan permasalahannya. Saya kasih contoh nanti. Oke, sehingga seorang pemain dengan lateralitas yang baik tidak melihat orientasi tubuhnya dikondisikan oleh penggunaan kaki dominannya saat melakukan kontak dengan bola. Tetapi berorientasi pada fase perseptif. Ya, bagaimana melihat kemampuan melihat misalnya dominio kampo visual dan maksud taktik berikutnya atau aksi lanjutannya. Jadi nggak enak gerakannya lah kalau kalau bermasalah tuh pasti nggak enak kelihatan dalam permainan.
Dengan cara yang sama, memiliki lateralitas yang baik memungkinkan sumber daya teknik yang lebih besar. Kemampuan tekniknya jadi bisa kepakai banyak. Sehingga orientasi tubuh saya saat menerima bola tidak mengkondisikan pelaksanaan tindakan berikutnya. Nggak harus badannya yang bergerak repot-repot nantinya. Atau misalkan harus badan saya muter dulu supaya bolanya bisa dieksekusi. Apa bahasanya? Ngatret. Gitu ya. Kebayang ya? Menentukan apa yang telah dilihat sejauh ini untuk mendominasi bidang visual yang kita butuhkan antara lain pola persepsi yang tepat, perhatian untuk mengorientasikan bidang visual tanpa mengekspos orientasi tubuh kita dalam kaitannya dengan aksi permainan. Jadi badannya jangan terlalu kelihatan untuk menerima bola kelihatan sana semua enggak. Perhatian untuk mendeteksi rangsangan lain di sekitar central vision dengan periferal. Perhatian selektif untuk menyaring rangsangan dan sorotan kognitif mereka yang berdampak pada aksi permainan. Dari sini, setelah menganalisis permainan, komponen kognitif menjadi komponen pemandu pemain untuk mengambil keputusan paling tepat untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh permainan. Ini muatan kognitif di sini. Jadi jangan pernah nggak ada dalam muatan latihan teman-teman. Ya, balik lagi silakan cek yang pedagogi 4 muatan itu. Ya, makanya salah satunya kenapa sih diarahin dengan model permainan ya ini biar kebangun semuanya. Semua ini kemampuan untuk mengarahkan bidang usaha mendeteksi tantangan dan segala macam adalah apa yang biasa kita sebut sebagai pengalaman. Nanti jadi pengalaman terbiasa. Nah, itu yang membedakannya. Kita memberikan mereka pengalaman yang berharga. Jadi matangnya pun bisa lebih cepat, lebih baik. Menalar permainannya pun udah usia 16 tuh udah matang. Nggak telat lah. Seorang pemain berpengalaman telah belajar kemana mereka harus mencari, telah belajar untuk memahami dan apa yang benar-benar penting dan menentukan tentang apa yang dia rasakan. Aspek lain dari pengalaman adalah hubungan selanjutnya antara penguasaan bidang visual dan pengambilan keputusan. Ini yang membantu nanti pengambilan keputusan seperti apa. Ya. Oleh karena itu, Anda dapat mengerjakan pengalaman tanpa menunggu berlalunya tahun, bertahun-tahun gitu, nungguin gitu, untuk memberikannya kepada pemain. Jadi cukup, sekali lagi, cukup merancang drill atau tugas guna meningkatkan peripheral vision, central vision, dan pengambilan keputusan. Gitu. Mengapa tidak memiliki pemain pengalaman usia 22 misalkan? Misalnya seperti itu. Jadi nggak perlu kan? Kalau kita merancang tugas atau drill, tapi ada unsur ininya, kita nggak perlu nunggu pemain itu tua. Tapi memberikan pengalaman di setiap detik latihannya. Wah, terasa, lama-lama bisa. Itu lama-lama kualitas keputusannya jadi bagus karena yang tadi juga dibahas di sini, lihat sini mana tuh. Nah, ini nih contohnya ya seperti ini. Mulai ditingkatkan tingkat kerumitannya, sulit, bisa nggak? Nih, udah mulai rumit. Ini itu misalkan dengan area yang diperkecil atau bagaimana bisa. Terus nanti sini ini lihat ya, ini kita ambil juga di sini yang keberlanjutan tuh. Jadi ini jauh daripada teman-teman bahas model, bahas skema segala macam, skema begitu-gitu aja isinya. Terus saya lanjut sebelum saya kasih contoh nanti. Jadi nggak perlu nunggu pemain itu tua.
Tapi dengan kita memberikan dia, walaupun sesi latihan saya cuma 2 kali dalam seminggu, kita bisa memberikan pengalaman yang berharga ketimbang mereka latihan katakanlah 50 kali tapi cuma capek doang. Kebayang Mas Agus ya? Iya, Gus. Kebayang ya? Iya. Ya sambil ngunyah nggak apa-apa Mas Agus. Itu. Jadi kita latihan, misalkan Koni menargetkan 6 bulan, ya pada 2 sesi juga kelar ini, misalkan begitu. Tapi 6 bulan kita latihan, nggak ada peningkatan, ya, ya mungkin salah di situ. Oke, itu tadi lateral lidat sudah, ini sudah. Nah, orientasi tubuh adalah domain atau ngontrol atau penguasaan yang dimiliki pemain tentang tubuhnya sendiri. Dan orientasi tubuh, anggota tubuhnya untuk menyesuaikan dengan situasi permainan, mencoba meningkatkan proses perseptif, membantu meningkatkan perseptif, dan memfasilitasi peningkatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teknik. Jadi jangan pernah lupakan itu satu kesatuan itu nanti. Badan, eksekusi lanjutannya bagaimana badan, badan. Makanya kalau di AFC itu kan open body kan, badan terbuka. Bagaimana badannya? Jangan sampai badannya mengorbankan untuk aksi selanjutnya. Saya mau ke arah sana tapi badan saya begini. Itu kan mengorbankan, padahal cukup dengan pandangan saya yang ke sana, badan saya ke sana. Beda ya? Kebayang nggak, Mas Agus? Iya, Gus. Ini badan saya mengorbankan sekalian nih, sekalian sama posisi tubuh saya, tapi saya nggak akan siap untuk aksi selanjutnya saya untuk progresi ke depan nih. Ya nggak? Badan saya ngeliat nih, badan pandangan ke sana, ngeliat angkor misalkan. Saya siap nggak ke sana? Iya. Nggak. Sekarang saya Itu begini, bisa. badan saya ke sini, badan saya ke sini, pandangan saya ke sana. Lebih siap mana? Yang kedua. Kedua. Nah, itu contohnya. Orientasi tubuh kita memberi kita lebih banyak informasi tentang situasi rekan dan lawan. Dan selanjutnya, ini juga memfasilitasi penggunaan dua lateralitas dengan efisiensi yang lebih besar. Orientasi tubuh yang baik akan menjadikan persepsi dan pengambilan keputusan menjadi lebih baik, permainan menjadi lebih cepat, ketidakpastian pada pertahanan lawan. Selain masalah tadi mengancam lawan, kita bisa mikirkan apakah kita perlu desmarque, apakah kita perlu finta tadi, apakah kita perlu ala corta, apakah kita perlu corte de linea. Ini semua dasarnya. Gitu. Itu kan selanjutnya, makanya fundamennya dulu. Mau teman-teman bikin gerakan entre linea, mau bikin gerakan blocking, mau bikin apapun itu nanti bisa menyusul kalau fundamennya benar. Dan itu akan sangat bervariatif karena fundamennya sudah dibangun dengan baik. Oke, yang selanjutnya dominio de la realidad ya seperti ini ya. Kita dapat mendefinisikan penggunaan lateralitas sebagai kemampuan untuk menggunakan ekstremitas tubuh kita secara terkoordinasi secara bilateral, meningkatkan sisi dominan dan non-dominan untuk meningkatkan potensi pemain. Lalu dalam olahraga, penggunaan koordinasi dari dua lateral memainkan peran kunci dalam keterampilan motorik dan kinerja atau performa yang mengacu pada hubungan okulomanual atau mata dominan dengan tangan dominan, lalu hubungan okulopodal mata dominan dengan kaki dominan. Yang paling menentukan dalam olahraga kita, kecuali kiper, kita fokus dengan yang terakhir, ya, mata dan kaki dominan. Lalu lateral ini, apakah bola mengkondisikan orientasi tubuh kita atau orientasi tubuh kita yang mengkondisikan berdasarkan keterampilan motor yang kita punya dengan bola, gitu. Nanti itu bisa diolah lagi. Penguasaan kedua kaki dan lengan memberikan ketidakpastian untuk lawan. Contoh, kalau saya defense, pertimbangan saya adalah kaki kuat lawan. Tapi rupanya lawan ini bisa 2 kaki. Jadi memberikan ketidakpastian nggak buat saya, Mas Agus? Iya, lebih sulit ditebak, Gus. Lebih Cara sulit tidak. permainan. Kan gitu. Yang selanjutnya, sama. Menjadi faktor peningkatan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, permainan menjadi lebih kaya. Permainan menjadi lebih lengkap. Jadi jangan salah teman-teman di sini. Kenapa sih flank kanan itu mayoritas diisi oleh kaki kidal? Ini dulu dasarnya. Tapi kalau pemain kidalnya ini bisa kanan juga, itu lebih berbahaya. Strategi kita bisa lebih lengkap. Kebayang?
strategi kita bisa lebih kompleks ketimbang pemain kidal nggak bisa kanan. Nanti saya kasih contoh videonya ada. Ya, saya lanjut dulu biar teorinya selesai. Ini contoh latihan nanti tinggal dilihat aja. Misalkan nih usia Alevin sama Infantil meningkatkan kemampuan orientasi badan, bagaimana segala macam. Juvenil, orientasi badan bagaimana latihannya. Ini Benjamin, Alevin, Infantil meningkatkan lateral dart seperti apa? Lateral dart untuk KDT seperti ini. Saya pernah pakai juga ini. Ya, itu dulu sebelum kita masuk ke analisa videonya. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak?